Kejam. Ibuku disiram kopi panas dan dianggap hanya benalu oleh suamiku, lalu ku ceraikan dia. Setahun kemudian ia meminta pekerjaan di showroom mewah milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Mentari pagi menyapa lembut tirai kamar Riana. Namun sinarnya tak mampu menembus kegelapan yang masih bersemayam di hatinya. Setahun telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Namun setiap detailnya masih terukir jelas dalam benaknya, seolah baru terjadi kemarin sore. Aroma kopi, yang dulu begitu akrab dan menenangkan, kini selalu membangkitkan rasa mual dan amarah yang tertahan. Riana menghela napas panjang, mencoba mengusir bayangan wajah Miko yang penuh kejengkelan saat menyiramkan kopi panas ke tangan ibunya. Ibunya, Kartika, wanita lembut dengan senyum teduh yang selalu menyayanginya tanpa syarat. Bagaimana bisa seorang pria yang pernah berjanji untuk mencintainya seumur hidup, memperlakukan ibunya dengan begitu keji? Kata-kata Miko saat itu, "Benalu, bisanya cuma merepotkan," masih terngiang jelas di telinganya, bagai bisikan iblis yang merobek kehormatan keluarganya. Sebelum bertemu Miko, hidup Riana terbilang sederhana namun bahagia. Ia tumbuh besar dalam kasih sayang ibunya, setelah ayahnya meninggal dunia saat ia masih remaja. Kartika bekerja keras sebagai penjahit rumahan untuk membesarkan Riana, mengajarkan tentang ketulusan, kesabaran, dan harga diri. Riana selalu mengagumi ketangguhan ibunya, dan berjanji dalam hati untuk selalu menjaga dan membahagiakannya. Cinta datang dalam hidup Riana melalui Miko, seorang arsitek muda yang penuh pesona. Pertemuan mereka di sebuah pameran seni terasa seperti takdir. Miko begitu perhatian, pintar, dan tampak menghargai Riana apa adanya. Ia bahkan terlihat sangat dekat dan menghormati Kartika di awal hubungan mereka. Riana merasa telah menemukan pelabuhan hatinya, seorang pria yang tak hanya mencintainya tapi juga menyayangi ibunya. Pernikahan mereka berlangsung meriah, disaksikan oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Di awal pernikahan, semuanya tampak indah. Miko bersikap manis dan perhatian. Kartika sering berkunjung, dan suasana rumah selalu hangat dan penuh tawa. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan dalam diri Miko mulai terlihat. Ia menjadi lebih tertutup, mudah marah, dan seringkali bersikap dingin pada Kartika. Riana mencoba berbicara dengan Miko, menanyakan apa yang mengganggunya. Namun, Miko selalu mengelak atau memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Ia mulai mengeluh tentang kehadiran Kartika yang dianggapnya terlalu sering ikut campur urusan rumah tangga mereka. Meskipun Kartika selalu berusaha menjaga jarak dan hanya datang jika diundang. Ketegangan semakin meningkat dari hari ke hari. Riana merasa terjebak di antara cintanya pada Miko dan baktinya pada ibunya. Ia berusaha menjadi penengah, namun usahanya seringkali berujung pada pertengkaran dengan Miko. Pria itu semakin menunjukkan sisi gelapnya, sisi egois dan tidak menghargai orang lain. Puncaknya terjadi pada malam itu. Malam di mana kopi panas menjadi saksi bisu kekejaman Miko. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi keraguan di hati Riana. Ia tidak bisa memaafkan penghinaan yang Miko lakukan pada ibunya. Harga diri dan baktinya pada Kartika jauh lebih berharga daripada mempertahankan pernikahan yang telah ternoda oleh kekerasan verbal dan perlakuan yang tidak manusiawi. Keputusan untuk bercerai adalah keputusan terberat dalam hidup Riana, namun juga yang paling tepat. Ia tahu, ia pantas mendapatkan lebih dari ini, dan ibunya tidak layak diperlakukan seperti itu oleh siapapun. Setelah perceraian itu, Riana fokus pada penyembuhan luka hatinya dan ibunya. Ia mencurahkan seluruh energinya untuk membangun kembali hidupnya, dengan tekad untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa Miko. Setahun kemudian, Riana berhasil mewujudkan impiannya.
Dengan modal dari tabungannya dan dukungan moral dari Kartika, ia membuka sebuah showroom mobil mewah. Kecintaannya pada otomotif dan kejeliannya dalam berbisnis membawa showroomnya dikenal dan dipercaya oleh banyak pelanggan. Riana Auto Gallery menjadi simbol kebangkitannya, bukti bahwa ia mampu berdiri tegak setelah badai menerjang. Namun, takdir memang penuh kejutan. Sebuah kejutan yang akan kembali menguji keteguhan hatinya dan memaksa Riana untuk menghadapi masa lalunya secara langsung. Kejutan yang datang dalam sosok seorang pria yang berdiri di hadapannya, memohon pekerjaan dengan tatapan penuh penyesalan. Miko, mantan suaminya. Aroma kopi yang dulu menyakitkan, kini bercampur dengan bau persaingan dan dendam yang mungkin saja belum sepenuhnya padam. Babak baru dalam hidup Riana baru saja dimulai, dan ia tidak tahu badai apa lagi yang akan menghadangnya. Keheningan yang menggantung di udara Riana Auto Gallery terasa begitu pekat, seolah debu-debu halus yang beterbangan di bawah sorot lampu showroom ikut menahan napas. Mobil-mobil mewah yang dipoles mengkilap, deretan aset tak bergerak yang menjadi bukti kesuksesan Riana, tampak membisu menyaksikan interaksi tegang di ruang penerimaan yang biasanya ramai dengan sapaan hangat dan negosiasi harga. Para karyawan, yang awalnya menyambut kedatangan seorang pria lusuh dengan tatapan bingung, kini mencuri pandang dengan rasa ingin tahu yang besar, seperti penonton bisu dalam sebuah drama yang tak terduga. Riana berdiri tegak di balik mejanya, menatap Miko dengan sorot mata sedingin es. Tidak ada jejak kelembutan atau keakraban yang pernah menghiasi tatapannya dulu. Di hadapannya, Miko berdiri dengan bahu terkulai, bayangan dari pria yang pernah ia kenal. Dulu, Miko selalu memancarkan aura percaya diri, dengan setelan jas rancangan desainer yang melekat sempurna di tubuhnya dan senyum menawan yang mampu meluluhkan hati banyak wanita. Kini, pakaiannya tampak kumal dan kebesaran, seolah ia sedang mengenakan sisa-sisa kejayaan masa lalu. Wajahnya yang dulu tampan kini terlihat tirus dan pucat, dengan lingkaran gelap di bawah mata yang menceritakan malam-malam tanpa tidur dan hari-hari penuh tekanan. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak acak-acakan, mencerminkan kekacauan dalam hidupnya. "Kamu bilang butuh pekerjaan?" tanya Riana akhirnya, memecah keheningan dengan suara datar yang nyaris tanpa intonasi. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa dingin dan terukur, mencerminkan betapa jauhnya ia telah menarik diri dari pria di hadapannya. Miko mengangguk perlahan, gerakan kecil yang menunjukkan betapa berat beban yang sedang dipikulnya. Matanya, yang dulu selalu menatap Riana dengan penuh cinta atau ambisi, kini tertunduk lesu, seolah tak berani menghadapi kenyataan yang terpancar dari mata mantan istrinya. "Iya, Riana, aku sedang benar-benar kesulitan. Setelah perceraian itu, semuanya terasa seperti runtuh. Proyek-proyek arsitekturku dibatalkan satu persatu. Bisnisku bangkrut." Riana tertawa hambar, suara tanpa kegembiraan yang justru terdengar menyayat. "Memperbaiki semuanya? Miko, kamu tidak mengerti. Luka fisik di tangan ibuku mungkin bisa sembuh, tapi luka di hatinya, luka karena penghinaan yang kamu lontarkan, itu akan membekas selamanya. Kamu pikir dengan bekerja di sini, dengan menyapu lantai showroomku, semua akan kembali seperti dulu? Kamu hidup dalam ilusi." "Aku tidak mengharapkan itu, Riana," jawab Miko dengan nada putus asa. "Aku tahu apa yang kulakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Aku hanya ingin menunjukkan itikat baikku. Aku ingin bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku benar-benar menyesal." Ketegangan di ruang penerimaan semakin mencekam. Sekretaris Riana, seorang wanita muda bernama Siska, berdiri gelisah di dekat mejanya, siap untuk turun tangan jika situasi semakin memanas. Pak Jono, kepala mekanik yang memiliki loyalitas tinggi pada Riana, berjalan mendekat dengan wajah khawatir. Namun Riana menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar ia tetap menjaga jarak. Ia ingin menghadapi Miko sendiri.
Riana menatap Miko dengan tatapan tajam, mencoba menelisik jauh ke dalam matanya, mencari secercah ketulusan di balik permohonannya. Namun, yang ia temukan hanyalah keputusasaan yang mendalam dan mungkin juga kalkulasi licik seorang pria yang terpojok. Ia tahu betul betapa manipulatifnya Miko bisa bersikap ketika ia menginginkan sesuatu. Dulu, ia seringkali terbuai oleh kata-kata manis dan janji-janji palsunya. "Kenapa kamu melamar sebagai staf kebersihan, Miko? Dengan latar belakangmu sebagai seorang arsitek yang cukup dikenal, bukankah ada pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan keahlianmu?" tanya Riana, mencoba mencari celah dalam ceritanya, mencoba memahami motif sebenarnya di balik lamaran ini. Miko kembali menundukkan kepalanya. Rasa malu dan frustrasi terpancar jelas dari gerak tubuhnya. "Aku sudah mencoba, Riana. Percayalah, aku sudah mengirimkan lamaran ke banyak perusahaan arsitektur, bahkan perusahaan konstruksi. Tapi, tidak ada yang mau menerimaku. Reputasiku hancur setelah berita perceraian kita menyebar, dan tentu saja, alasan dibaliknya. Banyak orang tahu bagaimana aku memperlakukan ibumu. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya kesempatan yang kupunya." Riana terdiam cukup lama, membiarkan kata-kata Miko meresap. Ia tahu betul bagaimana kejamnya dunia bisnis, bagaimana sebuah kesalahan besar bisa menghancurkan karir seseorang. Meskipun ia membenci Miko atas luka yang ia torehkan, jauh di lubuk hatinya, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan keputusasaan yang terpancar dari mantan suaminya. Ia adalah seorang pengusaha yang sukses, dan ia tahu betapa berharganya sebuah kesempatan kedua bagi seseorang yang ingin berubah. Namun, bayangan wajah ibunya yang terluka, air mata yang mengalir di pipinya saat menceritakan kejadian malam itu, kembali menghantui benaknya. Bagaimana bisa ia mempekerjakan pria yang telah menyakiti wanita yang paling ia cintai? Itu terasa seperti pengkhianatan yang tak termaafkan. "Aku tidak bisa memberimu jawaban sekarang, Miko," kata Riana akhirnya, suaranya sedikit lebih tenang namun tetap tegas. "Ini bukan keputusan yang bisa kuambil dengan terburu-buru. Aku perlu waktu untuk memikirkannya, mempertimbangkan banyak hal." Secercah harapan kembali menyala di mata Miko. "Terima kasih, Riana. Terima kasih banyak. Aku akan menunggu jawabanmu, berapapun lamanya." "Jangan terlalu berharap," balas Riana dengan nada dingin yang memperingatkan. "Dan satu lagi, Miko. Jangan pernah mencoba mendekati ibuku. Jika kamu berani melakukannya, aku pastikan kamu akan menyesalinya seumur hidupmu." Miko mengangguk cepat, ekspresinya menunjukkan kesungguhan. "Aku mengerti, Riana. Aku janji. Terima kasih sekali lagi." Ia kemudian menunduk hormat, berbalik, dan berjalan keluar dari showroom dengan langkah gontai, meninggalkan Riana yang berdiri terpaku di tengah ruang penerimaan yang megah namun terasa sunyi. Berbagai macam pikiran berkecamuk di benaknya, mempertimbangkan antara keadilan, kemarahan, dan mungkin secuil rasa kasihan yang berusaha ia abaikan. Keputusan sulit telah terbentang di hadapannya, sebuah persimpangan jalan yang akan menentukan arah babak selanjutnya dalam hidupnya dan mungkin juga hidup Miko. Titik pemicu ini telah menciptakan riak gelombang yang berpotensi menjadi badai besar di kemudian hari. Setelah sosok Miko menghilang dari balik pintu kaca showroom, Riana merasa tubuhnya lemas. Ia kembali duduk di kursi kerjanya. Sandaran kulit dingin terasa menenangkan punggungnya yang tegang. Namun, pikirannya justru semakin riuh. Kedatangan Miko bagai kerikil yang dilempar ke permukaan air tenang, menciptakan riak-riak gelombang yang mengusik kedamaian yang baru saja ia raih. Aroma parfum mahal dan kilauan cat mobil-mobil mewah di sekelilingnya seolah memudar, digantikan oleh bau kopi pahit dan tatapan mata ibunya yang terluka. Sepanjang hari itu, Riana berusaha keras untuk tetap profesional. Ia tersenyum ramah kepada para pelanggan yang datang, menjelaskan dengan sabar spesifikasi mobil-mobil impian mereka,
dan menegosiasikan harga dengan keahlian seorang pebisnis ulung. Namun, di balik senyumnya, benaknya terus berputar pada pertemuan singkat namun membekas dengan mantan suaminya. Ia mencoba fokus pada angka-angka laporan penjualan yang terhampar di mejanya, pada janji temu dengan pemasok suku cadang, dan pada konsep iklan terbaru yang sedang digodok tim marketingnya. Namun, bayangan wajah Miko yang penuh harap bercampur putus asa terus menerobos masuk, mengganggu konsentrasinya. Saat makan siang, Riana memilih untuk menyendiri di ruang kerjanya. Ia membuka kotak bekal yang disiapkan ibunya pagi itu, namun selera makannya hilang. Nasi goreng dengan suiran ayam dan telur dadar yang biasanya terasa begitu nikmat kini terasa hambar. Ia hanya mengaduk-aduk makanannya tanpa berniat menyuapkan sesendok pun. Pikiran tentang Miko terus menghantuinya. Apakah ia benar-benar sedang terpuruk? Apakah penyesalannya tulus? Atau hanya taktik seorang pria yang sedang mencari jalan keluar dari kesulitan ekonominya? Siska, sekretarisnya yang peka, mengetuk pintu dengan lembut sebelum masuk. Di tangannya tergenggam secangkir teh hangat. "Bu Riana, Anda baik-baik saja? Anda terlihat kurang bersemangat hari ini." Riana menghela napas panjang, mencoba menyunggingkan senyum tipis. "Terima kasih, Siska. Saya hanya sedikit lelah. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan." Siska meletakkan cangkir teh di meja Riana. "Pria yang datang tadi pagi, itu benar mantan suami ibu?" Tanyanya dengan nada hati-hati. Ia tahu bahwa Riana tidak suka membahas masa lalunya, namun ia merasa perlu menunjukkan dukungannya. Riana mengangguk pelan. "Ya, Miko. Dia melamar pekerjaan di sini." Mata Siska membulat lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih jelas menunjukkan keterkejutan dan ketidaksetujuan. "Melamar pekerjaan? Di sini? Setelah semua yang terjadi?" "Itulah yang membuat saya bingung, Siska," ujar Riana, akhirnya membuka diri. "Sebagian diri saya merasa kasihan melihat keadaannya. Dia tampak benar-benar putus asa. Tapi di sisi lain, saya tidak bisa melupakan apa yang telah ia lakukan pada ibu." Siska duduk di kursi di depan meja Riana, menatap atasannya dengan penuh empati. "Saya mengerti, Bu Riana. Ini pasti sangat sulit. Tapi menurut saya, Anda tidak punya kewajiban apapun untuk membantunya. Dia telah menyakiti ibu Anda, orang yang paling berharga dalam hidup Anda. Mengizinkannya bekerja di sini sama saja dengan membuka kembali luka lama setiap hari." Kata-kata Siska bagai penegasan atas apa yang sebenarnya sudah Riana rasakan. Namun, keraguan masih sedikit menggerogoti hatinya. Apakah ia terlalu keras? Apakah ia seharusnya memberikan kesempatan kepada seseorang yang mengaku ingin berubah? Malam harinya, setelah showroom sepi dan hanya lampu pengawas yang menyala redup, Riana akhirnya memberanikan diri menghubungi ibunya. Ia duduk di ruang kerjanya yang tenang, menatap foto Kartika yang tersenyum lembut di atas mejanya. Suara ibunya di seberang telepon terdengar seperti oase di tengah gurun pikirannya yang kering. "Assalamualaikum, Ibu," sapa Riana dengan suara yang sedikit bergetar. "Waalaikumsalam, Nak. Kamu belum istirahat? Sudah larut malam," jawab Kartika dengan nada khawatir. "Belum, Ibu. Ada hal penting yang ingin Riana ceritakan." "Tentang Miko," kata Riana hati-hati, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Ia menceritakan secara rinci kedatangan Miko, permohonan pekerjaannya, dan pergulatan batin yang sedang dialaminya. Ia berusaha menyampaikan semuanya dengan jujur, tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi emosinya. Di ujung sana, Kartika mendengarkan dengan sabar, sesekali menarik napas panjang, namun tidak menyela. Setelah Riana menyelesaikan ceritanya, keheningan kembali menyelimuti percakapan mereka. Riana menunggu dengan cemas, berharap ibunya bisa memberikan pencerahan. "Nak," kata Kartika akhirnya,
Suaranya pelan namun syarat akan ketegasan. Ibu tahu kamu anak yang baik. Kamu punya hati yang lembut. Tapi, jangan biarkan kebaikanmu itu membutakanmu. Kamu harus ingat betul apa yang telah dia lakukan. Luka di tangan ibu memang sudah sembuh, tapi rasa sakit di hati ini masih terasa perih setiap kali ibu mengingatnya. Dia tidak hanya menyakiti ibu, tapi juga merendahkan martabat keluarga kita. Kartika melanjutkan dengan nada yang lebih lembut, namun tetap tegas. Ibu tidak akan pernah memintamu untuk membalas dendam. Tapi, ibu juga tidak ingin kamu kembali berhubungan dengan orang yang telah menyakiti kita. Keputusan ada di tanganmu. Nak, itu hidupmu. Tapi, pikirkan baik-baik. Apakah kamu benar-benar bisa bekerja dengan orang yang telah melakukan itu pada ibu? Apakah itu tidak akan menyakitimu setiap hari? Kata-kata ibunya bagai tamparan lembut yang membangunkannya dari kebimbangan. Ia menyadari bahwa mempertimbangkan untuk mempekerjakan Miko sama saja dengan mengkhianati perasaan ibunya dan meremehkan luka yang telah diderita wanita yang paling ia cintai. Rasa bersalah kembali menghantamnya. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Maafkan Riana, ibu, ucapnya dengan suara tercekat. Riana hanya sempat merasa iba. Tapi ibu benar. Riana tidak akan pernah melakukan apapun yang akan menyakiti ibu lagi. Riana janji. Ibu percaya padamu. Nak, ibu tahu kamu akan membuat keputusan yang tepat. Yang terpenting, kamu harus bahagia dan damai. Jauhi orang-orang yang bisa merusak itu. Balas Kartika dengan penuh kasih sayang dan kelegaan. Setelah menutup telepon, Riana merasa beban berat di hatinya sedikit terangkat. Ia telah mendapatkan jawaban yang ia butuhkan, bukan dari luar, melainkan dari dalam hatinya sendiri dan dari suara ibunya. Keputusannya sudah bulat. Keesokan paginya, Riana memanggil Pak Jono ke ruang kerjanya. Ia menceritakan tentang kedatangan Miko dan percakapannya dengan ibunya. Pak Jono mendengarkan dengan seksama, dan rahangnya mengeras saat mendengar nama Miko disebut. Ketika Riana menyampaikan keputusannya untuk menolak lamaran Miko, Pak Jono mengangguk setuju dengan ekspresi lega. Itu keputusan yang tepat, Riana, kata Pak Jono dengan nada tegas. Orang seperti itu tidak pantas mendapat kesempatan dari kita. Biarkan dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Kamu dan ibumu pantas mendapatkan kedamaian. Ketika Miko kembali ke showroom siang itu, dengan sisa-sisa harapan yang masih terpancar di matanya yang sayu, Riana menyambutnya dengan tatapan yang tenang namun tegas. Ia tidak ingin berdebat atau memberikan harapan palsu. Miko, kata Riana tanpa basa-basi, suaranya mantap dan tanpa keraguan. Setelah saya pertimbangkan dengan matang, saya tidak bisa menerima lamaran pekerjaan kamu di sini. Wajah Miko langsung kehilangan warnanya. Harapan yang sempat ia pupuk sirna seketika, digantikan oleh kekecewaan yang mendalam dan mungkin juga sedikit kemarahan yang tertahan. Tapi, Riana, saya mohon beri saya kesempatan. Saya janji akan bekerja keras dan tidak akan merepotkan. Keputusan saya sudah final, Miko, potong Riana dengan nada yang tidak bisa dibantah. Apa yang kamu lakukan pada ibuku adalah sesuatu yang tidak bisa saya lupakan dan maafkan begitu saja. Saya tidak bisa membayangkan bekerja setiap hari dengan orang yang telah menyakiti keluarga saya. Kamu harus mencari pekerjaan di tempat lain. Miko terdiam, menatap Riana dengan tatapan kosong dan terluka. Ia seolah tidak percaya dengan penolakan yang begitu tegas. Jadi, tidak ada harapan sama sekali? Tanyanya dengan suara lirih, hampir berbisik. Tidak ada, Miko, jawab Riana dengan mantap. Sekarang, sebaiknya kamu pergi. Miko berdiri terpaku beberapa saat, raut wajahnya menunjukkan kekecewaan dan keputusasaan yang mendalam. Ia menghela napas panjang, sebuah desahan kekalahan yang menyayat hati. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari showroom dengan langkah gontai,
bahunya tampak merosot. Riana mengawasinya hingga sosoknya menghilang di balik pintu kaca, lalu menghela napas lega. Keputusan ini memang berat, namun ia yakin telah melakukan hal yang benar untuk dirinya dan ibunya. Namun, di balik kelegaan itu, ia tidak menyadari bahwa penolakan ini justru akan menumbuhkan benih dendam dan keputusasaan dalam diri Miko, yang suatu saat nanti bisa saja kembali mengancam ketenangan hidupnya. Bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya pergi, dan konflik baru mungkin saja sedang menanti di tikungan kehidupan. Setelah pintu showroom tertutup rapat di belakang Miko, Riana mencoba menghela napas lega, namun udara terasa berat dan sulit masuk ke paru-parunya. Penolakan itu memang sudah seharusnya ia lakukan, demi dirinya dan terutama demi ibunya. Namun, jauh di lubuk hatinya, sepercik pertanyaan dan rasa tidak nyaman tetap bersemayam. Ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan wajah putus asa Miko, tatapan matanya yang memancarkan kekalahan. Meskipun ia tahu Miko pantas menerima akibat dari perbuatannya, sebagai manusia, ia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa ingin tahu tentang bagaimana keadaannya setelah itu. Apakah ia benar-benar terpuruk? Apakah ia akan berusaha bangkit kembali? Atau justru semakin terjerumus dalam keputusasaan? Hari-hari di Riana Auto Gallery kembali berjalan dengan ritme yang sibuk dan dinamis. Suara deru mesin mobil mewah, tawar-menawar yang sengit namun bersahabat dengan para pelanggan, dan koordinasi antar karyawan menciptakan suasana yang penuh semangat dan optimisme. Riana kembali tenggelam dalam pekerjaannya, memimpin perusahaannya dengan visi yang jelas dan dedikasi yang tinggi. Ia menikmati setiap pencapaian kecil, setiap pelanggan yang puas, dan setiap mobil yang berhasil terjual. Kesuksesan ini adalah buah dari kerja kerasnya sendiri, simbol dari kemenangannya atas masa lalu yang kelam. Kartika, ibunya tercinta, menjadi sumber kekuatannya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Kartika tidak pernah lagi menyebut nama Miko, seolah pria itu telah dihapus dari lembaran hidup mereka. Riana merasa bersyukur atas ketegaran ibunya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kebahagiaannya. Ia ingin ibunya bisa menikmati masa tuanya dengan tenang, tanpa dihantui oleh kenangan buruk. Namun, di sudut lain kota, di sebuah kontrakan sempit dengan dinding lembab dan perabotan seadanya, bara dendam dalam hati Miko semakin berkobar. Penolakan Riana terasa seperti tamparan keras yang merobek harga dirinya yang sudah hancur. Ia merasa dipermalukan di depan orang yang dulu sangat mencintainya, direndahkan hingga ke titik nadir. Dalam benaknya yang dipenuhi amarah dan frustrasi, Rianalah yang kini menjadi sumber semua penderitaannya. Ia merasa tidak adil diperlakukan seperti ini, padahal dulunya ia adalah seorang pria terhormat dengan karir yang menjanjikan. Ia menyalahkan Riana atas perceraian mereka, atas kehancuran reputasinya, dan atas kebangkrutan bisnisnya. Miko mulai melakukan pengamatan diam-diam terhadap Riana dan showroomnya. Ia sering terlihat berdiri di seberang jalan, menyamar dengan topi lusuh dan jaket kumal, mengawasi setiap aktivitas di Riana Auto Gallery. Ia mencatat jenis-jenis mobil mewah yang keluar masuk, jam operasional showroom, dan bahkan mencoba mengenali wajah-wajah karyawan yang berinteraksi langsung dengan Riana. Ia mengumpulkan informasi sekecil apapun yang bisa ia gunakan untuk merencanakan pembalasannya. Kesuksesan Riana, kemewahan showroomnya, dan kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya justru semakin menyulut rasa iri dan dengkinya. Hari-hari Miko diisi dengan pekerjaan serabutan yang jauh dari keahliannya sebagai seorang arsitek. Ia menjadi buruh bangunan, tukang parkir, bahkan pernah menjadi pengantar koran hanya untuk bisa bertahan hidup. Setiap tetes keringat dan setiap hinaan yang ia terima semakin memperkuat keyakinannya bahwa Riana harus membayar semua ini. Ia merasa hidupnya telah dirampas, dan satu-satunya cara untuk merebutnya kembali adalah dengan menghancurkan kebahagiaan Riana. Suatu malam yang sunyi, di bawah rembulan sabit yang samar, Miko duduk termenung di kontrakannya.
Di atas meja reyot di depannya tergeletak beberapa coretan kasar, sketsa rencana yang mulai terbentuk dalam benaknya yang gelap. Ia ingin menyakiti Riana bukan dengan kekerasan fisik, melainkan dengan cara yang lebih halus namun mematikan. Menghancurkan bisnis yang telah menjadi sumber kekuatannya, meruntuhkan pilar kehidupannya satu persatu. Ia mulai mencari celah dalam sistem operasional Riana Auto Gallery, mencari tahu tentang jaringan pemasoknya, hubungan dengan para klien, dan terutama, mencari kelemahan dalam sistem keamanannya dan potensi adanya orang dalam yang bisa ia pengaruhi. Sementara itu, di dunianya yang gemerlap, Riana semakin menikmati buah dari kerja kerasnya. Riana Auto Gallery semakin dikenal luas, tidak hanya di kota tempatnya berada, tetapi juga mulai menarik perhatian pelanggan dari luar kota. Ia bahkan sedang dalam tahap perencanaan untuk membuka cabang kedua di kota satelit, sebuah langkah besar yang akan semakin memperkokoh posisinya sebagai pengusaha wanita sukses di bidang otomotif. Ia mulai membuka hatinya untuk kemungkinan menjalin hubungan asmara lagi. Beberapa pria mencoba mendekatinya, tertarik dengan kecantikan, kecerdasan, dan kesuksesannya. Namun, bayangan Miko sesekali masih melintas dalam benaknya, menjadi pengingat akan betapa rapuhnya kebahagiaan itu. Suatu sore yang cerah, saat Riana sedang memeriksa laporan keuangan bulanan di ruang kerjanya, sebuah email anonim tiba-tiba muncul di kotak masuknya. Subjeknya hanya berupa rangkaian angka dan huruf yang tidak jelas. Awalnya, Riana hendak menghapusnya begitu saja, menganggapnya sebagai spam biasa. Namun, ada sesuatu dalam alamat pengirim yang terasa aneh, tidak seperti alamat email spam pada umumnya. Dengan rasa penasaran, ia membukanya. Isi email itu membuatnya terkejut dan merasa tidak nyaman. Di dalamnya terdapat informasi detail mengenai kondisi keuangan Riana Auto Gallery, lengkap dengan angka-angka transaksi, nama-nama klien, dan bahkan rincian beberapa pengeluaran yang menurut si pengirim terasa mencurigakan. Email itu juga menyinggung tentang adanya potensi praktik penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh oknum di dalam perusahaannya. Si pengirim, yang tidak mencantumkan nama, menyarankan Riana untuk melakukan audit internal secara menyeluruh untuk mengungkap kebenaran. Awalnya, Riana mencoba bersikap rasional. Mungkin ini hanya ulah pesaing bisnis yang ingin menjatuhkannya, atau sekadar email iseng dari seseorang yang tidak bertanggung jawab. Namun, setelah ia memeriksa beberapa data yang disebutkan dalam email tersebut dengan catatan keuangannya, ia merasakan ada kejanggalan. Beberapa angka dan detail tampak terlalu spesifik untuk menjadi karangan belaka. Perasaan tidak enak mulai menjalar di hatinya. Tanpa menunda, Riana memanggil Ibu Sandra, kepala bagian keuangan yang telah bekerja dengannya sejak awal ia membangun bisnisnya. Ibu Sandra adalah sosok yang jujur, teliti, dan sangat ia percayai. Riana menunjukkan email anonim tersebut dan meminta Ibu Sandra untuk melakukan audit internal secara menyeluruh dan rahasia. Ia menekankan betapa pentingnya untuk menemukan kebenaran di balik informasi yang mencurigakan ini. Ibu Sandra terkejut dan menunjukkan kekhawatiran yang mendalam setelah membaca isi email tersebut. Ia berjanji akan segera membentuk tim audit internal dan melakukan investigasi secara menyeluruh tanpa sepengetahuan karyawan lain, untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu. Ia berjanji akan melaporkan setiap perkembangan dan hasil temuannya kepada Riana secepatnya. Riana duduk di ruang kerjanya setelah Ibu Sandra pergi, perasaan cemas dan waspada mulai menggerogoti hatinya. Ia tidak tahu siapa yang mengirim email misterius itu, namun informasi yang disajikannya terasa terlalu akurat untuk diabaikan. Kecurigaan mulai tumbuh di benaknya, meskipun ia berusaha menepisnya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Miko? Mungkinkah penolakannya telah membuatnya nekat melakukan tindakan yang lebih jauh, berusaha menghancurkan bisnisnya dari dalam? Pikiran itu membuatnya semakin gelisah dan berhati-hati. Ia mulai memperhatikan setiap karyawan dengan lebih seksama, mengamati gerak-gerik mereka, mencari tanda-tanda keanehan atau kecurigaan.
Kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah kini sedikit demi sedikit terkikis oleh rasa curiga. Tanpa disadari oleh Riana, Miko terus bergerak dalam kegelapan, merajut jaring-jaring rencana jahatnya dengan kesabaran dan ketelitian yang mengerikan. Penolakan Riana telah menyulut api kemarahan dan dendam yang membakar habis semua sisa-sisa kemanusiaan dalam dirinya. Ia bertekad untuk membuat Riana menyesali keputusannya, untuk membuatnya merasakan kehancuran dan keputusasaan yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Jejak langkah Miko semakin menjauh dari kehidupan Riana secara fisik, namun pengaruh buruknya justru semakin mendekat, seperti bayangan gelap yang siap untuk menghantam tanpa ampun, membawa serta badai konflik yang lebih besar dan lebih berbahaya dari yang pernah Riana bayangkan. Suasana di Riana Auto Gallery berubah menjadi lebih suram dalam beberapa hari setelah Ibu Sandra memulai audit internal. Senyum ramah para karyawan terasa sedikit dipaksakan, dan obrolan santai di ruang istirahat menjadi lebih jarang. Kehadiran tim audit yang bekerja dengan tenang namun teliti di balik pintu-pintu tertutup menimbulkan kecemasan dan spekulasi di antara para staf. Riana sendiri berusaha keras untuk mempertahankan sikap profesional dan optimis di depan umum. Namun di dalam hatinya, ia merasakan ketidaknyamanan yang semakin mendalam. Setiap dering telepon, setiap email masuk, membuatnya bertanya-tanya apakah itu membawa kabar baik atau buruk. Malam-malamnya menjadi lebih panjang, diisi dengan pikiran-pikiran cemas dan bayangan wajah-wajah karyawannya, mencoba menebak siapa di antara mereka yang mungkin berkhianat. Beberapa hari berlalu dengan lambat dan penuh ketegangan. Akhirnya, Ibu Sandra meminta pertemuan penting dengan Riana. Wajahnya tampak lelah namun fokus saat ia memasuki ruang kerja Riana, membawa bersamanya tumpukan berkas yang semakin tebal. Bu Riana, hasil audit awal kami menunjukkan adanya pola transaksi yang sangat mencurigakan, ujarnya dengan nada serius, meletakkan berkas-berkas itu di atas meja. Riana duduk tegak, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Pola seperti apa, Bu Sandra? Jelaskan pada saya. Ibu Sandra menjelaskan dengan rinci bagaimana timnya menemukan serangkaian transaksi pengeluaran dalam jumlah kecil namun terjadi secara berulang dalam periode waktu yang singkat. Deskripsi untuk pengeluaran-pengeluaran ini seringkali tidak jelas, seperti biaya operasional lain-lain atau dana tak terduga, dan seringkali tidak dilengkapi dengan bukti atau faktur yang memadai. Lebih mengkhawatirkan lagi, aliran dana ini seringkali mengarah ke rekening-rekening yang tidak dikenal atau ke transaksi tunai yang tidak tercatat dengan baik. Jika setiap transaksi ini tampak kecil dan tidak signifikan, namun jika ditotal selama beberapa bulan terakhir, jumlahnya mencapai angka yang cukup besar dan tidak dapat diabaikan. Kami masih melacak aliran dana ini lebih lanjut, Bu Riana, lanjut Ibu Sandra dengan nada hati-hati. Namun, yang jelas, ini bukan praktik standar perusahaan kita, dan tidak ada otorisasi yang jelas untuk pengeluaran-pengeluaran ini. Riana mendengarkan dengan seksama, rahangnya mengatup rapat. Ia merasa seperti ditikam dari belakang. Kepercayaan yang selama ini ia berikan kepada timnya terasa dikhianati. Perasaan marah dan kecewa bercampur aduk dalam dirinya. Pikiran tentang Miko kembali menyeruak, kali ini dengan intensitas yang lebih kuat. Mungkinkah ia benar-benar dalang di balik semua ini? Mungkinkah ia berhasil memanipulasi seseorang di dalam perusahaannya untuk menjalankan rencana jahatnya? Apakah ada nama karyawan yang secara konsisten terkait dengan transaksi-transaksi mencurigakan ini, Bu Sandra? Tanya Riana, berusaha mengendalikan emosinya. Ibu Sandra menghela napas pelan. Ada, Bu Riana. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, nama Anton dari bagian administrasi beberapa kali muncul dalam catatan transaksi ini. Ia seringkali menjadi pihak yang mengajukan atau menyetujui pengeluaran-pengeluaran dengan deskripsi yang tidak jelas. Mendengar nama Anton, Riana merasakan kejutan yang mendalam bercampur dengan rasa tidak percaya. Anton adalah sosok yang selama ini ia anggap sebagai karyawan yang biasa-biasa saja,
tidak menonjol namun selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Ia tidak pernah menunjukkan gelagat aneh atau menimbulkan masalah. Mengapa justru namanya yang muncul? Apakah ada bukti lain yang memberatkan Anton, Bu Sandra? Selain namanya yang tercantum dalam catatan transaksi, desak Riana. Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti pendukung lainnya, Bu Riana, jawab Ibu Sandra. Kami sedang memeriksa log akses komputernya, riwayat komunikasinya, dan membandingkannya dengan jadwal kerjanya saat transaksi-transaksi mencurigakan itu terjadi. Kami juga sedang berusaha untuk melacak kemana aliran dana itu sebenarnya bermuara. Yang jelas, kita harus sangat berhati-hati. Jika memang ada keterlibatan pihak dalam, mereka pasti akan berusaha keras untuk menutupi jejaknya dan mungkin saja tidak bertindak sendiri. Riana mengangguk pelan, otaknya bekerja keras mencoba menganalisis situasi ini. Ia meminta Ibu Sandra untuk melanjutkan penyelidikan dengan lebih intensif namun tetap diam-diam. Ia juga meminta laporan perkembangan secara berkala. Setelah Ibu Sandra pergi, Riana duduk termenung di kursinya. Perasaan tidak tenang semakin mencengkeram hatinya. Ia mulai menatap foto-foto karyawannya di papan pengumuman dengan tatapan curiga, mencoba mencari petunjuk atau gelagat aneh yang mungkin selama ini terlewatkan. Sementara itu, jauh dari kemewahan showroom, di kontrakannya yang kumuh, Miko tersenyum sinis. Rencananya berjalan lebih mulus dari yang ia harapkan. Ia berhasil menjerat Anton ke dalam perangkapnya. Anton, yang terjerat utang akibat kecanduan judi online, menjadi sangat rentan terhadap tawaran Miko. Dengan iming-iming sejumlah uang yang besar dan janji untuk melunasi semua utangnya, Miko berhasil memanipulasi Anton untuk menjadi mata-matanya di dalam Riana Auto Gallery. Tugas Anton tidak hanya melakukan transaksi-transaksi kecil yang mencurigakan untuk mengacaukan pembukuan, tetapi juga memberikan informasi detail tentang sistem keamanan showroom, jadwal kerja karyawan penting, dan bahkan informasi pribadi Riana yang mungkin bisa ia gunakan di kemudian hari. Miko merasa puas melihat benih keraguan dan ketidakpercayaan mulai tumbuh di dalam perusahaan Riana. Ia tahu bahwa untuk menghancurkan sebuah bangunan yang kokoh, ia tidak perlu menyerangnya dari luar dengan kekuatan besar. Ia hanya perlu merusak fondasinya dari dalam, membuatnya rapuh dan mudah runtuh. Selain memanipulasi Anton, Miko juga terus melakukan pengamatan terhadap Riana dari jauh. Ia melihat betapa sukses dan diseganinya mantan istrinya itu. Setiap kali ia melihat Riana tertawa atau berinteraksi dengan ramah dengan para pelanggannya, rasa irinya semakin membuncah. Ia merasa tidak adil bahwa Riana bisa menikmati hidup yang nyaman dan bahagia, sementara ia harus berjuang untuk bertahan hidup dalam kesepian dan kesulitan. Suatu malam yang dingin, saat Riana sedang menyelesaikan pekerjaannya di kantor hingga larut malam, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak dikenal. Jantung Riana berdebar kencang saat membacanya. Hati-hati dengan orang terdekatmu. Mereka tidak semua seperti yang kamu kira. Pesan itu singkat, namun berhasil menanamkan rasa takut dan paranoia yang lebih dalam di benaknya. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah ini peringatan tulus dari seseorang yang mengetahui rencana jahat Miko? Atau justru bagian dari permainan psikologis yang sedang dimainkan oleh Miko sendiri? Riana semakin merasa terisolasi dan tidak tenang. Ia mulai mencurigai semua orang di sekitarnya. Senyum ramah Siska, nasihat bijak Pak Jono, bahkan laporan detail dari Ibu Sandra pun kini ia pandang dengan sedikit keraguan. Kepercayaan yang dulu menjadi fondasi hubungannya dengan para karyawannya kini perlahan terkikis oleh bisikan kecurigaan dan ketidakpastian. Bayang-bayang Miko seolah-olah hadir di setiap sudut showroom, mengintai dalam kegelapan dan siap untuk menyerang kapan saja. Konflik yang awalnya hanya berupa penolakan pekerjaan kini telah berkembang menjadi ancaman yang lebih kompleks dan tersembunyi, merusak ketenangan dan stabilitas yang telah susah payah dibangun Riana, dan membuatnya merasa semakin rentan dan sendirian. Setelah menerima pesan singkat anonim yang dingin dan mengancam itu,
Tidur Riana semakin tidak nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok tak dikenal dengan niat jahat menghantuinya. Ia mencoba mengingat setiap interaksi dengan para karyawannya dalam beberapa minggu terakhir, menganalisis setiap senyum, setiap percakapan, mencari petunjuk tersembunyi yang mungkin mengindikasikan pengkhianatan. Ia bahkan meminta Siska untuk lebih berhati-hati dalam menyaring tamu dan penelepon yang tidak dikenal, menciptakan lapisan keamanan tambahan di sekitar dirinya. Rasa tidak aman yang sebelumnya hanya berupa bisikan samar kini menjelma menjadi awan gelap yang menyelimuti setiap aspek kehidupannya. Bahkan di dalam showroom mewah yang seharusnya menjadi simbol keberhasilannya dan tempat di mana ia merasa paling berkuasa. Sementara itu, di balik pintu-pintu ruang akuntansi yang selalu tertutup rapat, Ibu Sandra dan tim audit internalnya bekerja tanpa lelah. Mereka menyelami lautan angka dalam laporan keuangan, menelusuri setiap transaksi dengan cermat, mencari anomali atau pola yang tidak sesuai dengan prosedur standar perusahaan. Mereka tidak hanya fokus pada transaksi baru-baru ini, tetapi juga memeriksa catatan keuangan beberapa tahun ke belakang, khawatir ada jejak kejahatan yang lebih dalam dan tersembunyi. Beberapa karyawan kunci dipanggil satu persatu untuk wawancara dengan dalih evaluasi kinerja rutin. Namun sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lebih mengarah pada penggalian informasi tentang alur kerja, tanggung jawab masing-masing, dan potensi akses ke informasi sensitif. Beberapa hari kemudian, ketegangan di ruang kerja Riana mencapai puncaknya ketika Ibu Sandra kembali menghadapnya dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Di tangannya tergenggam beberapa lembar dokumen yang tampak penting. "Bu Riana, kami menemukan sesuatu yang signifikan," lapor Ibu Sandra dengan nada suara yang rendah namun penuh penekanan. Riana yang sedang mencoba berkonsentrasi pada laporan penjualan terbaru langsung mengangkat kepalanya, merasakan firasat buruk menyelimuti hatinya. "Apa itu, Bu Sandra? Tolong jelaskan." Ibu Sandra menjelaskan bahwa setelah menelusuri lebih jauh transaksi-transaksi mencurigakan, mereka menemukan adanya serangkaian transfer dana dalam jumlah yang cukup besar yang ditujukan ke sebuah rekening bank atas nama individu yang sama sekali tidak terdaftar sebagai vendor resmi maupun karyawan perusahaan. Transfer-transfer ini terjadi beberapa kali dalam 6 bulan terakhir, dengan frekuensi yang semakin meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Deskripsi untuk transfer dana ini selalu samar dan tidak spesifik, seperti biaya konsultasi manajemen, pengembangan proyek khusus, atau sekadar dana operasional tambahan. Lanjut Ibu Sandra sambil menunjukkan beberapa lembar salinan bukti transfer. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, setelah kami melakukan penelusuran lebih lanjut melalui koneksi kami di bank, rekening penerima dana ini ternyata baru dibuka beberapa bulan yang lalu dan terdaftar atas nama hanya inisial AL. Mendengar inisial itu, Riana merasakan tubuhnya membeku sesaat. AL Anton Lesmana. Nama itu terlintas jelas di benaknya. Mungkinkah ini bukan hanya kebetulan? Semua petunjuk seolah mengarah kepadanya. Sosok karyawan yang selama ini tampak biasa-biasa saja itu ternyata menyimpan rahasia yang berpotensi menghancurkan bisnisnya. Apakah kita bisa mendapatkan informasi lebih detail tentang pemilik rekening ini, Bu Sandra? Tanya Riana dengan nada mendesak, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. "Kami sedang berusaha bekerja sama dengan pihak bank untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, Bu Riana. Namun, proses ini membutuhkan waktu dan mungkin tidak mudah mengingat adanya aturan privasi nasabah," jawab Ibu Sandra dengan nada sedikit frustrasi. "Selain itu, dari hasil pengamatan tim kami juga menemukan bahwa Anton seringkali terlihat pulang lebih lambat dari karyawan lainnya, bahkan di luar jam kerja resmi. Catatan akses ke ruang server juga menunjukkan bahwa ia beberapa kali mengaksesnya di waktu-waktu yang tidak biasa." Informasi ini bagai kepingan-kepingan puzzle yang mulai membentuk gambar yang mengerikan di benak Riana. Kecurigaannya terhadap Anton semakin menguat. Sosok pendiam dan tidak menonjol itu ternyata memiliki akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Namun,
Riana menyadari bahwa ia masih belum memiliki bukti yang kuat dan tak terbantahkan untuk menuduhnya secara langsung. Ia membutuhkan lebih dari sekadar inisial dan akses ke server. Sementara itu, di tempat persembunyiannya yang sederhana, Miko merasa semakin yakin dengan keberhasilan rencananya. Anton, yang semakin terjerat dalam utang judi online dan semakin bergantung pada suapan uang dari Miko, terus memberikan informasi berharga tentang seluk-beluk Riana Auto Gallery. Miko mengetahui detail sistem keamanan, termasuk jadwal patroli satpam yang ternyata tidak seketat yang ia bayangkan, serta titik-titik lemah di mana ia bisa dengan mudah menyusup jika diperlukan. Ia juga mendapatkan informasi penting tentang rencana ekspansi Riana untuk membuka cabang baru, lengkap dengan perkiraan anggaran dan lokasi potensial. Informasi ini menjadi amunisi baru dalam rencana jahatnya. Miko mulai merencanakan langkah selanjutnya dengan lebih matang. Ia tidak hanya ingin merusak keuangan Riana, tetapi juga menghancurkan reputasi showroom-nya yang telah dibangun dengan susah payah. Ia ingin para pelanggan kehilangan kepercayaan, para pemasok ragu untuk bekerja sama, dan citra Riana sebagai pengusaha sukses hancur berkeping-keping. Dalam benaknya yang penuh dendam, ini adalah satu-satunya cara agar Riana merasakan kepedihan dan kehancuran yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Suatu malam yang sunyi, saat Riana kembali harus menyelesaikan pekerjaan hingga larut malam di kantor, ponselnya kembali bergetar, menampilkan pesan singkat dari nomor yang sama tidak dikenal seperti sebelumnya. Kali ini pesannya terasa lebih dingin dan mengancam. Kebutaanmu akan membawamu pada kehancuran. Orang yang kamu percaya mungkin adalah musuh terbesarmu. Jantung Riana berdebar kencang. Rasa takut dan paranoia semakin mencengkeramnya. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis di atas jurang yang dalam. Tidak tahu siapa yang bisa ia percayai dan kapan ia akan jatuh. Riana memutuskan untuk tidak gegabah dalam bertindak. Ia mempercayakan sepenuhnya penyelidikan ini kepada Ibu Sandra dan timnya, meminta mereka untuk bekerja lebih cepat namun tetap teliti. Ia juga secara diam-diam meningkatkan keamanan di sekitar showroom, memasang kamera pengawas tambahan di area-area sensitif, dan meminta Pak Jono, kepala mekanik yang loyal dan memiliki insting yang kuat, untuk lebih memperhatikan gerak-gerik para karyawan, terutama Anton. Namun, tanpa mereka sadari, jaring-jaring kebohongan yang dirancang oleh Miko sudah mulai mengikat erat di sekitar Riana dan perusahaannya. Informasi yang bocor, transaksi keuangan yang mencurigakan, dan pesan-pesan misterius hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar dan lebih berbahaya yang sedang dijalankan dengan sabar dan sistematis. Riana dan orang-orang di sekitarnya sedang berjalan menuju sebuah konfrontasi yang tak terhindarkan, dengan Miko sebagai dalang licik yang menarik semua benang dari kegelapan, dan kebenaran yang perlahan mulai terkuak justru membawa bersamanya ancaman yang semakin nyata dan menakutkan. Hari-hari yang dilalui Riana terasa semakin berat dan penuh tekanan. Atmosfer di Riana Auto Gallery yang dulunya penuh kehangatan dan kolaborasi kini sedikit tercemar oleh aura kecurigaan yang tak terlihat. Ia mendapati dirinya lebih sering mengamati wajah-wajah karyawannya, mencoba membaca pikiran di balik senyum dan sapaan mereka. Setiap laporan masalah atau kendala yang muncul membuatnya bertanya-tanya apakah ini hanya masalah biasa atau bagian dari rencana jahat yang sedang berjalan. Kepercayaan yang dulu menjadi fondasi timnya perlahan terkikis oleh bisikan keraguan yang terus menghantuinya. Ia merasa semakin terasing, bahkan di tengah keramaian showroom yang dipenuhi dengan mobil-mobil mewah impian. Sementara itu, di balik layar, Miko semakin lihai dalam menjalankan orkestrasi sabotase halusnya. Informasi mendetail yang ia peroleh dari Anton menjadi senjata ampuhnya. Ia tidak lagi hanya fokus pada penggelapan dana kecil, tetapi mulai menyerang langsung kualitas layanan dan potensi pertumbuhan Riana Auto Gallery. Dengan cerdik, Anton secara bertahap mengganti suku cadang mobil-mobil baru yang baru tiba dari pabrikan dengan suku cadang bekas yang telah dimanipulasi agar terlihat baru namun memiliki kualitas jauh di bawah standar. Tindakan ini dilakukan dengan sangat hati-hati,
memilih mobil-mobil yang akan dikirim ke pelanggan yang dianggap kurang teliti atau yang tidak terlalu memahami detail teknis. Akibatnya, dalam beberapa minggu terakhir, Riana Auto Gallery menerima lonjakan keluhan dari pelanggan yang baru saja membeli mobil, mengeluhkan masalah mesin, transmisi, hingga sistem kelistrikan yang tidak berfungsi dengan baik dalam waktu singkat setelah pembelian. Bu Riana, maaf mengganggu. Kita mendapat telepon lagi dari Bapak Surya, pelanggan yang membeli mobil SUV premium bulan lalu. Beliau sangat marah karena mobilnya tiba-tiba mogok di tengah jalan tol. Ini sudah keluhan ketiga dalam minggu ini dengan masalah yang hampir serupa. Lapor seorang staf layanan pelanggan dengan nada cemas, menyerahkan catatan percakapan telepon yang penuh dengan umpatan kekecewaan. Riana menghela napas panjang, merasakan frustrasi yang mendalam. Reputasi Riana Auto Gallery yang selama ini ia jaga dengan susah payah mulai terancam. Tolong segera atur jadwal pertemuan dengan Bapak Surya. Kita harus bertanggung jawab dan mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Dan tolong, periksa kembali catatan servis mobil beliau. Pastikan suku cadang yang digunakan saat persiapan adalah suku cadang baru dan sesuai dengan standar pabrikan. Namun, penyelidikan internal yang dilakukan oleh tim mekanik tidak menemukan adanya catatan penggantian suku cadang yang mencurigakan. Semua suku cadang yang terpasang tercatat sebagai suku cadang baru dan asli. Riana semakin bingung dan merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar masalah kualitas produk. Di sisi lain, rencana Riana untuk membuka cabang baru juga menghadapi rintangan yang tidak masuk akal. Beberapa pemilik properti strategis yang awalnya menunjukkan minat besar untuk menyewakan atau menjual lahan mereka tiba-tiba berubah pikiran tanpa alasan yang jelas. Ada yang mengatakan bahwa mereka telah menerima tawaran yang jauh lebih tinggi dari pihak lain, sementara yang lain tiba-tiba menarik propertinya dari pasaran. Bahkan, ada desas-desus aneh yang mulai beredar di kalangan agen properti tentang reputasi Riana sebagai pengusaha yang tidak dapat dipercaya atau memiliki masalah keuangan tersembunyi. Ini benar-benar aneh, Siska, ujar Riana suatu sore, sambil memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Ia duduk di ruang kerjanya bersama sekretarisnya, mencoba menganalisis peta lokasi potensial untuk cabang baru yang kini dipenuhi coretan silang. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang sengaja berusaha menghalangi setiap langkah kita. Bagaimana mungkin semua negosiasi yang sudah hampir final tiba-tiba gagal seperti ini? Siska mengangguk setuju. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang sama. Saya juga merasakan ada yang tidak beres, Bu Riana. Ada beberapa hal yang terasa sangat janggal belakangan ini. Saya bahkan mendengar beberapa agen properti membicarakan hal-hal negatif tentang perusahaan kita, padahal selama ini reputasi kita sangat baik. Pikiran Riana kembali tertuju pada pesan anonim yang ia terima beberapa waktu lalu. Hati-hati dengan orang terdekatmu. Kata-kata itu kini terasa semakin relevan dan menakutkan. Apakah sabotase ini dilakukan oleh seseorang di dalam perusahaannya? Apakah Anton terlibat lebih jauh dari sekadar membantu penggelapan dana? Mungkinkah ia juga menyebarkan desas-desus negatif dan memanipulasi transaksi suku cadang? Riana merasa tidak bisa lagi hanya mengandalkan penyelidikan internal Ibu Sandra. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif dan melibatkan orang-orang yang benar-benar ia percayai. Ia memanggil Pak Jono, kepala mekanik yang loyal dan memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang otomotif, ke ruang kerjanya. Ia menceritakan tentang keluhan pelanggan yang meningkat dan meminta Pak Jono untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua suku cadang yang baru datang, memastikan keaslian dan kualitasnya sesuai dengan standar pabrikan. Ia juga meminta Pak Jono untuk lebih mengawasi pekerjaan para mekanik dan teknisi, mencari kemungkinan adanya manipulasi atau penggantian suku cadang yang mencurigakan. Selain itu, Riana menugaskan salah satu staf kepercayaannya di bagian pengembangan bisnis, seorang pria muda yang cerdas dan memiliki jaringan luas bernama Rio,
untuk melakukan investigasi latar belakang secara diam-diam terhadap para pemilik properti yang tiba-tiba membatalkan negosiasi. Ia meminta Rio untuk mencari tahu apakah ada pihak lain yang menekan atau menawarkan sesuatu yang lebih menguntungkan kepada mereka. Tanpa sepengetahuan Riana, Miko terus memantau setiap langkah yang diambil mantan istrinya melalui informasi yang secara rutin diberikan oleh Anton. Ia merasa puas melihat Riana mulai kebingungan, frustrasi, dan kehilangan arah. Rencananya berjalan sesuai dengan yang ia harapkan. Ia tahu bahwa dengan merusak reputasi Riana Auto Gallery dan menghambat rencana ekspansinya, ia bisa memberikan pukulan telak yang akan mengguncang fondasi bisnis yang telah susah payah dibangun Riana. Obsesi Miko terhadap pembalasan semakin menguat. Ia merasa bahwa menghancurkan kebahagiaan dan kesuksesan Riana adalah satu-satunya cara untuk memulihkan harga dirinya yang telah hancur akibat penolakan dan perceraian. Ia tidak lagi peduli dengan konsekuensi hukum atau moral dari tindakannya. Yang terpenting baginya adalah melihat Riana menderita seperti yang ia rasakan. Jaring-jaring sabotase halus yang ia rajut dengan sabar dan licik perlahan mulai mengikat erat di sekitar Riana, siap untuk menjeratnya dalam kesulitan yang lebih besar dan membawanya menuju jurang kehancuran. Konflik yang semakin meruncing ini bergerak menuju konfrontasi yang semakin dekat dan tak terhindarkan. Penyelidikan mendalam yang dilakukan Pak Jono dengan ketelitian seorang detektif berpengalaman akhirnya membuahkan hasil yang mengejutkan dan membuat darah Riana mendidih. Setelah memeriksa satu persatu kiriman suku cadang terbaru, Pak Jono menemukan anomali yang sangat mencurigakan pada beberapa kemasan. Sekilas, kotak-kotak tersebut tampak utuh dan tersegel rapi, seolah baru keluar dari pabrik. Namun, dengan mata yang terlatih dan pengalaman bertahun-tahun di bidang otomotif, Pak Jono menemukan perbedaan halus pada kode produksi yang tercetak dan jenis segel yang digunakan. Ada ketidaksesuaian kecil yang mengindikasikan bahwa kotak-kotak tersebut pernah dibuka dan kemudian disegel kembali dengan sangat hati-hati, berusaha mengelabui pemeriksaan biasa. Kecurigaan Pak Jono semakin menguat ketika ia membandingkan berat beberapa kotak yang identik dan menemukan perbedaan yang signifikan. Dengan hati-hati, Pak Jono membuka beberapa kotak yang mencurigakan tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bahwa suku cadang di dalamnya ternyata bukan barang baru dengan kualitas terjamin, melainkan suku cadang bekas yang telah dibersihkan dan dimanipulasi agar terlihat seperti baru. Beberapa di antaranya bahkan menunjukkan tanda-tanda aus dan kerusakan yang jelas. Laporan ini ia sampaikan kepada Riana dengan wajah geram dan nada suara yang penuh kemarahan. "Bu Riana, ini sudah keterlaluan," seru Pak Jono, meletakkan beberapa suku cadang bekas yang kotor dan berkarat di atas meja Riana. Seseorang telah dengan sengaja menukar suku cadang yang baru dengan barang rongsokan ini. Ini bukan hanya penipuan biasa, ini sangat berbahaya. Jika suku cadang ini terpasang pada mobil pelanggan, bisa membahayakan keselamatan mereka dan tentu saja merusak reputasi bengkel kita yang sudah susah payah kita bangun. Riana merasakan amarah dan keterkejutan bercampur aduk dalam dirinya. Ia tidak menyangka sabotase ini telah mencapai tingkat yang membahayakan nyawa pelanggan. Ia segera memerintahkan Pak Jono untuk mengamankan semua suku cadang yang mencurigakan di gudang dan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh stok suku cadang yang ada, mencocokkan dengan catatan pembelian dan pengiriman dari pemasok. Sementara itu, Rio, staf pengembangan bisnis yang ditugaskan untuk menyelidiki latar belakang para pemilik properti, juga memberikan laporan yang mengarah pada kesimpulan yang sama, sabotase terorganisir. Ia menemukan bukti bahwa beberapa pemilik properti yang awalnya sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Riana tiba-tiba menerima tawaran uang dalam jumlah besar dari pihak yang tidak dikenal untuk membatalkan negosiasi secara sepihak. Ada juga indikasi kuat adanya kampanye hitam yang sedang dijalankan untuk menyebarkan berita bohong dan merusak citra Riana Auto Gallery di kalangan agen properti dan calon investor. Semua petunjuk ini semakin mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Ada seseorang yang dengan sengaja berusaha menghancurkan bisnis Riana dari dalam.
Pikiran Riana kembali tertuju pada Anton, karyawan bagian administrasi yang memiliki akses ke berbagai informasi penting perusahaan dan yang namanya tercatat dalam transaksi keuangan yang mencurigakan. Ia merasa harus bertindak lebih tegas dan mencari bukti yang lebih konkret tentang keterlibatan Anton. Ia meminta Ibu Sandra untuk melakukan audit digital yang mendalam terhadap semua aktivitas online Anton selama beberapa bulan terakhir, termasuk riwayat email, log akses komputer, dan riwayat penggunaan internet di kantor. Hasil audit digital Anton bagai petir di siang bolong. Ditemukan sejumlah besar email mencurigakan antara Anton dengan alamat email anonim yang isinya sangat spesifik membahas tentang informasi internal perusahaan yang sangat rahasia, termasuk detail jenis dan jumlah suku cadang yang baru datang, rincian rencana pembukaan cabang baru, perkiraan anggaran, hingga bahkan informasi pribadi tentang jadwal kegiatan dan kebiasaan Riana sehari-hari. Yang lebih memberatkan, ditemukan juga bukti adanya transfer data dalam jumlah besar dari komputer kantor Anton ke alamat email anonim tersebut dalam beberapa kesempatan. Bu Riana, ini sudah jelas. Ini adalah pengkhianatan tingkat tinggi, kata Ibu Sandra dengan nada tegas dan penuh kekecewaan, sambil menunjukkan cetakan email-email dan log aktivitas komputer Anton. Anton jelas terlibat dalam pembocoran informasi rahasia perusahaan kepada pihak luar. Alamat email anonim ini hampir pasti milik pihak yang berusaha merugikan kita secara sistematis. Riana merasakan pukulan hebat di hatinya. Orang yang selama ini bekerja di bawahnya, yang ia gaji dan percayai, ternyata telah menusuknya dari belakang. Rasa marah, kecewa, dan pengkhianatan bercampur aduk menjadi satu. Ia merasa sangat bodoh dan teledor karena tidak menyadari gelagat mencurigakan Anton sejak awal. Dengan bukti-bukti digital yang tak terbantahkan, Riana tidak lagi ragu untuk mengambil tindakan tegas. Ia segera memanggil Anton ke ruang kerjanya. Anton datang dengan wajah tenang dan tanpa ekspresi, seolah tidak menyadari bahwa kejahatannya telah terungkap. Anton, ada beberapa hal penting yang perlu kita bicarakan, kata Riana dengan nada suara yang dingin dan menusuk, jauh dari keramahan biasanya. Riana kemudian meletakkan cetakan email-email dan log aktivitas komputer Anton di atas meja. Wajah Anton yang tadinya tenang seketika pucat pasi. Matanya membulat karena terkejut dan ketakutan. Ia tidak bisa lagi mengelak atau menyangkal bukti-bukti yang terhampar di depannya. Saya bisa jelaskan, Bu Riana, kata Anton dengan suara bergetar hebat, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Jelaskan apa, Anton? Jelaskan bagaimana kamu berkhianat pada perusahaan ini? Jelaskan bagaimana kamu menjual informasi rahasia perusahaan kepada pihak luar yang jelas-jelas ingin menghancurkan kita? Tanya Riana dengan nada suara yang meninggi, dipenuhi amarah yang selama ini ia tahan. Di bawah tekanan dan bukti yang tak terbantahkan, Anton akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku telah dihubungi oleh seseorang yang tidak ia kenal secara langsung, namun berkomunikasi dengannya melalui email anonim dan telepon dengan nomor yang selalu berubah-ubah. Orang tersebut menawarkan sejumlah uang yang sangat besar sebagai imbalan atas informasi internal perusahaan dan bantuan dalam melakukan sabotase. Anton mengaku terpaksa melakukannya karena sedang terlilit utang akibat kecanduan judi online yang semakin parah. Namun, meskipun Riana terus mendesaknya, Anton bersikeras tidak mau menyebutkan nama atau identitas orang yang telah memanfaatkannya. Ia tampak sangat ketakutan dan hanya mengatakan bahwa orang itu sangat berbahaya. Riana merasa jijik dan marah mendengar pengakuan Anton yang penuh kepalsuan dan ketakutan. Ia segera memecat Anton dengan tidak hormat saat itu juga dan melaporkannya kepada pihak berwajib atas tindakan pengkhianatan dan pencurian data perusahaan. Namun, di balik rasa lega karena kebenaran tentang Anton akhirnya terungkap, Riana masih merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Siapa yang memiliki motif yang begitu kuat untuk menghancurkan bisnisnya? Mengapa mereka tidak menyerang secara langsung, melainkan menggunakan cara yang licik dan tersembunyi?
Pikiran Riana kembali tertuju pada Miko. Kemunculannya yang tiba-tiba setahun lalu, penolakannya terhadap lamaran pekerjaan Miko yang penuh keputusasaan, dan rangkaian kejadian aneh yang terjadi belakangan ini terasa seperti potongan-potongan puzzle yang perlahan mulai menyatu membentuk sebuah gambar yang menakutkan. Mungkinkah Miko adalah dalang di balik semua ini? Mungkinkah dendamnya karena penolakan dan perceraian begitu besar, hingga ia tega melakukan sabotase yang membahayakan bisnis dan reputasinya, bahkan mungkin membahayakan nyawa pelanggan? Kecurigaan Riana terhadap Miko semakin kuat dan tak terhindarkan. Ia merasa harus mencari tahu kebenaran yang sebenarnya, meskipun itu berarti ia harus menghadapi masa lalunya secara langsung. Jaring-jaring kebohongan yang rumit mulai terkuak, dan Riana semakin dekat pada identitas musuh yang berusaha menghancurkannya dari dalam. Namun, ia tidak menyadari bahwa konfrontasi yang sebenarnya dengan Miko, yang selama ini bersembunyi di balik layar, sudah semakin dekat dan akan segera terjadi. Setelah menyerahkan Anton ke pihak kepolisian dengan harapan keadilan akan ditegakkan, Riana masih merasakan gejolak amarah dan kekhawatiran yang mendalam. Penangkapan Anton memang memberikan sedikit kelegaan, namun pertanyaan krusial tentang siapa dalang sebenarnya di balik serangkaian sabotase yang hampir menghancurkan bisnisnya masih terus menghantuinya bagai mimpi buruk yang berulang. Insting seorang wanita yang pernah mengenal Miko luar dalam berteriak keras bahwa mantan suaminya itulah yang bertanggung jawab. Dendam yang pernah ia lihat di mata Miko saat penolakannya setahun lalu terasa terlalu membara dan membekas untuk diabaikan begitu saja. Namun, logika seorang pengusaha yang membutuhkan bukti konkret untuk bertindak menahannya. Ia tidak bisa hanya mengandalkan firasat dan kecurigaan semata. Riana memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia memulai penyelidikan pribadinya secara diam-diam, bergerak di balik layar tanpa sepengetahuan para karyawannya, termasuk Ibu Sandra dan Pak Jono, agar tidak menimbulkan kepanikan yang lebih luas. Ia mencoba mengingat kembali setiap detail interaksinya dengan Miko setahun yang lalu, saat pria itu tiba-tiba muncul di showroom-nya. Setiap kata, setiap tatapan, setiap gerak tubuh Miko ia analisis ulang, mencari petunjuk tersembunyi atau ucapan samar yang mungkin mengisyaratkan rencana balas dendam yang kini mulai terkuak. Ia juga berusaha mengingat apakah Miko pernah mengenal Anton atau memiliki koneksi dengan orang-orang di lingkaran bisnis atau sosialnya. Riana meminta bantuan Rio, staf pengembangan bisnisnya yang memiliki jaringan informasi yang luas dan terpercaya. Ia menceritakan kecurigaannya terhadap Miko dan meminta Rio untuk mencari informasi tentang keberadaan dan aktivitas mantan suaminya saat ini secara diam-diam. Dengan keahliannya, Rio berhasil menemukan jejak Miko di sebuah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Sebuah kontras yang menyedihkan dengan kehidupan mewah yang pernah ia nikmati. Rio juga menemukan bahwa Miko bekerja serabutan di berbagai tempat untuk bertahan hidup, mulai dari menjadi buruh bangunan harian hingga pekerjaan kasar lainnya. Informasi ini semakin memperkuat keyakinan Riana bahwa kesulitan ekonomi dan rasa malu akibat penolakan telah memicu dendam yang mendalam dalam diri Miko. Riana juga menghubungi beberapa teman dan kenalan lama Miko yang masih ia kenal. Dengan hati-hati, ia menanyakan tentang sifat dan karakter Miko di masa lalu. Apakah ia dikenal sebagai sosok pendendam atau pernah melakukan tindakan sabotase atau pembalasan ketika merasa sakit hati atau ditolak? Beberapa dari mereka membenarkan bahwa Miko memang memiliki ego yang sangat tinggi dan sangat sulit menerima penolakan atau kegagalan. Mereka juga mengatakan bahwa di balik pesonanya, Miko bisa menjadi sangat licik dan manipulatif jika menginginkan sesuatu atau merasa harga dirinya terluka. Semakin banyak serpihan informasi yang berhasil dikumpulkan Riana, semakin kuat keyakinannya bahwa Miko adalah dalang di balik semua kejadian aneh yang menimpa bisnisnya. Namun, ia menyadari bahwa keyakinan saja tidak cukup. Ia membutuhkan bukti yang tidak terbantahkan, sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menghentikan Miko dan melindungi Riana Auto Gallery dari kehancuran lebih lanjut. Tiba-tiba, Riana teringat pada berkas lamaran pekerjaan Miko setahun lalu.
Meskipun ia telah menolak lamaran itu, ia menyimpan berkas tersebut di arsip kantor sebagai bagian dari dokumentasi. Ia segera meminta Siska untuk mencari dan membawanya ke ruang kerjanya. Setelah berkas itu ditemukan, Riana memeriksanya kembali dengan seksama. Ia mencatat alamat email dan nomor telepon yang tertera di sana. Dengan hati-hati dan kerahasiaan tingkat tinggi, Riana menghubungi seorang ahli teknologi informasi, IT, yang terpercaya. Ia meminta bantuannya untuk melacak aktivitas email dan nomor telepon yang tertera di lamaran Miko. Setelah beberapa hari yang penuh penantian, ahli IT tersebut memberikan laporan yang cukup mengejutkan dan menguatkan kecurigaan Riana. Ditemukan adanya komunikasi yang sangat intensif antara alamat email yang tertera di lamaran Miko dengan alamat email anonim yang digunakan untuk menghubungi Anton. Selain itu, riwayat panggilan telepon juga menunjukkan bahwa nomor telepon Miko tercatat beberapa kali menghubungi nomor telepon Anton dalam beberapa bulan terakhir, terutama pada waktu-waktu sebelum dan sesudah terjadinya insiden sabotase dan transaksi keuangan mencurigakan. Bukti-bukti digital ini bagai kepingan terakhir yang menyatukan semua teka-teki yang selama ini membingungkan Riana. Ia akhirnya memiliki bukti kuat yang secara langsung menghubungkan Miko dengan Anton dan dengan serangkaian sabotase yang terjadi di Riana Auto Gallery. Kemarahan Riana mencapai puncaknya. Ia merasa dikhianati, dipermainkan, dan diremehkan oleh mantan suaminya itu. Namun, Riana tidak ingin terburu-buru dalam bertindak berdasarkan emosi semata. Ia menyadari bahwa Miko bisa menjadi sangat berbahaya dan mungkin memiliki rencana lain yang belum ia ketahui. Ia memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti pendukung dan merencanakan langkah selanjutnya dengan sangat hati-hati dan strategis. Ia ingin menjebak Miko dan mengungkap semua kejahatannya secara terbuka agar ia tidak bisa lagi menyakiti dirinya atau orang lain. Riana menghubungi seorang pengacara yang memiliki reputasi baik dalam menangani kasus-kasus kejahatan ekonomi dan pencemaran nama baik. Ia menceritakan semua yang telah terjadi dan menunjukkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Pengacaranya menyarankan untuk mengumpulkan semua bukti yang ada secara sistematis dan membuat laporan polisi resmi terhadap Miko. Namun, pengacaranya juga mengingatkan Riana bahwa Miko mungkin akan menyangkal semua tuduhan dan proses hukum bisa berjalan panjang dan melelahkan. Riana tidak gentar sedikit pun. Ia bertekad untuk membawa Miko ke pengadilan dan membuatnya bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Ia tidak akan membiarkan dendam Miko menghancurkan bisnis yang telah susah payah ia bangun dengan keringat dan air matanya. Ia akan melawan balik dengan sekuat tenaga dan melindungi dirinya serta masa depannya. Riana mulai menyusun rencana yang matang untuk menjebak Miko. Ia akan menggunakan informasi yang ia miliki untuk memancing Miko keluar dari persembunyiannya dan membuatnya mengakui semua kejahatannya di hadapan hukum. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berbahaya dan penuh risiko, namun ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Ia harus mengakhiri teror ini sebelum semuanya terlambat dan kerugian yang lebih besar terjadi. Konfrontasi dengan Miko sudah tidak bisa dihindari lagi. Riana harus siap menghadapi mantan suaminya itu, bukan lagi sebagai wanita yang pernah mencintainya, tetapi sebagai musuh yang berusaha menghancurkan segala yang berharga dalam hidupnya. Ia akan bertarung dengan kecerdasan dan keberanian untuk melindungi dirinya dan orang-orang yang ia sayangi. Setelah malam-malam tanpa tidur yang diisi dengan analisis bukti dan konsultasi intensif dengan pengacaranya, Riana akhirnya merasa mantap dengan rencana untuk menjebak Miko. Ia menyadari bahwa konfrontasi langsung dengan pria yang dipenuhi dendam dan mungkin bertindak nekat akan sangat berisiko. Ia membutuhkan strategi yang lebih cerdik, sebuah cara untuk menarik Miko keluar dari persembunyiannya dan membuatnya mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan tanpa menimbulkan bahaya lebih lanjut bagi dirinya atau bisnisnya. Ide untuk menggunakan umpan lowongan pekerjaan palsu muncul sebagai solusi yang paling memungkinkan. Mereka akan menciptakan ilusi kesempatan emas yang sesuai dengan informasi yang telah dicuri Miko tentang rencana ekspansi Riana Auto Gallery.
Posisi koordinator pengembangan cabang baru dipilih dengan cermat, mengingat latar belakang Miko sebagai seorang arsitek dan pengetahuannya tentang ambisi Riana untuk mengembangkan bisnisnya. Pengumuman lowongan tersebut dirancang sedemikian rupa agar terlihat sangat menarik dan kredibel. Mereka menawarkan gaji yang jauh di atas rata-rata untuk posisi serupa, tunjangan yang menggiurkan, dan prospek karir yang menjanjikan dalam perusahaan yang sedang berkembang pesat. Pengumuman tersebut disebarkan secara luas melalui berbagai platform rekrutmen online yang populer, situs web khusus untuk profesional di bidang arsitektur dan pengembangan bisnis, serta beberapa media cetak lokal yang relevan. Riana berharap, dengan melihat peluang yang tampak sempurna ini, ego dan keyakinan Miko bahwa ia memiliki keunggulan informasi akan membuatnya tergoda untuk melamar. Sambil menunggu respons dari umpan yang telah disebar, Riana tidak tinggal diam. Ia mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat untuk melindungi Riana Auto Gallery dari potensi sabotase lebih lanjut atau tindakan nekat dari Miko. Ia memerintahkan pemasangan lebih banyak kamera pengawas tersembunyi di area-area strategis di dalam dan di luar showroom, termasuk gudang suku cadang dan area parkir. Ia juga menyewa jasa perusahaan keamanan profesional untuk melakukan pemantauan 24 jam dan meningkatkan patroli di sekitar properti. Ia tidak ingin kecolongan jika Miko mencoba menyusup atau melakukan kerusakan sebelum ia berhasil ditangkap. Riana juga membagikan informasi tentang situasinya dan rencananya kepada Pak Jono dan Ibu Sandra, dua orang kepercayaannya di perusahaan. Awalnya, mereka menunjukkan keterkejutan dan kekhawatiran yang mendalam terhadap risiko yang mungkin dihadapi Riana. Mereka menyarankan untuk langsung melaporkan semua bukti ke polisi dan membiarkan pihak berwajib yang menangani Miko. Namun, Riana dengan sabar menjelaskan bahwa ia ingin memiliki kendali lebih besar dalam proses penangkapan dan mendapatkan pengakuan langsung dari Miko atas semua perbuatannya. Setelah Riana meyakinkan mereka bahwa ia telah mempertimbangkan semua risiko dan memiliki rencana yang matang, Pak Jono dan Ibu Sandra akhirnya setuju untuk membantu sepenuhnya. Pak Jono berjanji akan meningkatkan pengawasan di area bengkel dan gudang suku cadang, memastikan tidak ada lagi manipulasi yang terjadi, sementara Ibu Sandra akan memantau dengan lebih seksama semua transaksi keuangan dan aktivitas mencurigakan di kantor. Hari-hari berlalu dengan lambat dan penuh ketegangan. Riana terus memantau dengan cemas daftar aplikasi lamaran yang masuk melalui sistem online perusahaan. Beberapa lamaran dari kandidat yang kompeten memang berdatangan, namun tidak ada nama yang familiar atau yang mengarah pada Miko. Riana mulai dilanda keraguan. Apakah rencananya akan berhasil? Apakah Miko akan cukup bodoh untuk terpancing? Namun, beberapa hari kemudian, Siska, sekretaris Riana, memberitahunya dengan nada sedikit tertarik bahwa ada satu lamaran yang sangat menonjol di antara yang lain. Seorang pelamar dengan nama samaran yang terdengar asing, namun dengan latar belakang pendidikan di bidang arsitektur dan pengalaman kerja yang sangat relevan dengan pengembangan cabang baru, telah mengirimkan lamarannya secara online. Ada sesuatu dalam gaya penulisannya yang formal namun sedikit arogan, serta detail proyek-proyek yang pernah ia tangani yang terasa familiar bagi Riana. Riana segera meminta Siska untuk mencetak berkas lamaran tersebut. Setelah membacanya dengan seksama, jantung Riana berdebar lebih kencang. Ia semakin yakin bahwa pelamar dengan nama samaran ini tidak lain adalah Miko. Meskipun menggunakan nama palsu, ada beberapa frasa dan istilah teknis yang sangat khas yang sering digunakan Miko dulu. Selain itu, beberapa detail proyek yang ia sebutkan dalam lamarannya adalah proyek-proyek yang pernah Miko ceritakan padanya secara detail saat mereka masih menikah. Riana segera menghubungi pengacaranya dan memberitahukan perkembangan terbaru ini. Mereka berdua menyusun langkah selanjutnya dengan cermat. Mereka akan memanggil pelamar dengan nama samaran itu untuk wawancara resmi. Wawancara tersebut akan dilakukan di ruang meeting kantor Riana dan akan direkam secara diam-diam menggunakan kamera tersembunyi sebagai bukti tambahan. Mereka juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian,
memberikan informasi tentang identitas Miko dan rencana wawancara tersebut, agar pihak berwajib siap untuk melakukan penangkapan setelah Miko mengakui perbuatannya atau jika ia mencoba melarikan diri. Umpan telah dipasang dengan sempurna, dan Riana hanya perlu menunggu Miko, yang dibutakan oleh dendam dan keserakahan, untuk masuk ke dalam perangkap yang telah ia siapkan. Pertarungan yang sebenarnya, pertarungan untuk keadilan dan kebenaran, akan segera dimulai. Hari yang ditentukan untuk wawancara dengan pelamar misterius itu tiba dengan suasana tegang di Riana Auto Gallery. Riana berusaha bersikap tenang dan profesional, meskipun jantungnya berdebar kencang menantikan pertemuan dengan mantan suaminya. Ruang wawancara telah dipersiapkan dengan cermat. Kamera tersembunyi terpasang di sudut ruangan, siap merekam setiap ucapan dan gerak-gerik. Beberapa anggota kepolisian berpakaian preman berjaga di sekitar area kantor, siap bertindak jika diperlukan. Siska mengantar seorang pria ke ruang wawancara. Pria itu mengenakan setelan jas yang tampak murah namun berusaha terlihat rapi. Wajahnya sedikit tirus dan tampak tegang, namun ada sorot mata yang familiar bagi Riana, meskipun tertutup oleh tatapan yang berusaha terlihat percaya diri. Miko. Selamat siang, Bapak. Adrian, sapa Riana dengan senyum profesional namun dingin, menyebut nama samaran yang tertera di lamaran. Selamat siang, Ibu Riana, jawab Miko. Suaranya sedikit bergetar namun berusaha terdengar mantap. Ia mencoba menatap mata Riana, namun segera mengalihkan pandangannya. Wawancara dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan standar mengenai latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan motivasi melamar. Miko menjawab dengan lancar, berusaha meyakinkan Riana bahwa ia adalah kandidat yang ideal untuk posisi tersebut. Ia bahkan menggunakan beberapa istilah teknis dan detail proyek yang pernah ia kerjakan dulu, yang semakin menguatkan keyakinan Riana bahwa pria di hadapannya adalah Miko. Riana kemudian mulai mengarahkan pertanyaan ke arah rencana pengembangan cabang baru, memancing Miko untuk menunjukkan pengetahuannya. Miko dengan antusias menjelaskan visinya, menggunakan beberapa informasi detail yang ia curi melalui Anton. Riana mendengarkan dengan seksama, berpura-pura terkesan dengan ide-ide Miko. Anda tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang visi perusahaan kami untuk ekspansi, kata Riana dengan nada menyelidik. Bagaimana Anda mendapatkan informasi sedetail ini? Miko tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia berusaha mengelak dengan mengatakan bahwa ia telah melakukan riset mendalam tentang perusahaan Riana. Namun, Riana terus menekan. Riset seperti apa yang bisa memberikan Anda detail tentang lokasi-lokasi potensial yang bahkan belum kami umumkan secara publik? Tanya Riana, tatapannya menusuk. Miko mulai terlihat gugup. Ia mengusap keringat di dahinya dan mencoba mencari alasan yang masuk akal. Namun, Riana tidak memberinya kesempatan. Miko, kata Riana dengan nada tegas, menyebut nama aslinya. Saya tahu siapa Anda sebenarnya. Saya tahu tentang sabotase yang Anda lakukan pada bisnis saya. Saya tahu Anda bekerja sama dengan Anton. Wajah Miko pucat pasi. Topeng keputusasaan yang selama ini ia kenakan akhirnya runtuh. Ia menatap Riana dengan mata penuh ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Riana, saya. Semua percakapan ini sudah direkam, potong Riana dengan dingin. Polisi sudah menunggu di luar. Anda punya dua pilihan, mengakui semua perbuatan Anda sekarang, atau menghadapi tuntutan yang lebih berat di pengadilan. Miko terdiam sejenak, menundukkan kepalanya. Akhirnya, dengan suara lirih dan penuh kekalahan, ia mengakui semua perbuatannya. Ia menceritakan tentang dendamnya, tentang bagaimana ia menghubungi Anton, dan tentang semua sabotase yang telah ia lakukan. Setelah pengakuan itu, Riana memberi isyarat kepada polisi yang segera masuk dan menangkap Miko. Rencana penjebakan Riana berhasil. Keadilan akhirnya akan ditegakkan. Namun, di balik rasa lega,
Riana masih merasakan sisa-sisa luka lama yang kembali terbuka. Pertemuan dengan Miko, meskipun singkat, telah mengingatkannya pada masa lalu yang pahit. Kini, ia harus kembali berjuang untuk menyembuhkan luka itu dan membangun kembali kepercayaannya pada orang lain. Penangkapan Miko membawa kelegaan yang luar biasa bagi Riana dan seluruh tim Riana Auto Gallery. Teror dan ketidakpastian yang selama ini menghantui mereka akhirnya berakhir. Proses hukum terhadap Miko berjalan cepat setelah ia mengakui semua perbuatannya. Bukti-bukti yang dikumpulkan Riana dan timnya, ditambah pengakuan Miko, memberatkan posisinya. Pengadilan memutuskan Miko bersalah atas tindakan sabotase, pencemaran nama baik, dan percobaan penipuan. Ia dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Anton, yang juga mengakui keterlibatannya, mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena dianggap sebagai kaki tangan dan memberikan informasi yang membantu penyelidikan. Namun, reputasinya hancur dan ia kehilangan pekerjaannya. Setelah badai berlalu, Riana berusaha memulihkan kembali kondisi perusahaannya. Kerugian finansial akibat sabotase memang ada, namun tidak terlalu signifikan berkat kesigapan timnya dalam mendeteksi masalah. Reputasi Riana Auto Gallery juga perlahan pulih setelah Riana memberikan penjelasan transparan kepada para pelanggan dan media tentang kejadian yang sebenarnya. Kejujuran dan tanggung jawab yang ditunjukkan Riana justru mendapatkan apresiasi dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat. Riana merasa bersyukur atas loyalitas dan kerja keras timnya, terutama Ibu Sandra dan Pak Jono, yang telah setia mendampinginya melewati masa-masa sulit. Ia juga berterima kasih kepada Rio atas bantuannya dalam mengumpulkan informasi. Kepercayaan di antara mereka semakin kuat setelah melewati cobaan ini bersama-sama. Namun, di balik kesuksesan bisnisnya, Riana masih merasakan luka emosional akibat pengkhianatan Miko. Pertemuan singkat saat wawancara palsu telah membuka kembali kenangan pahit tentang pernikahan mereka dan perlakuan Miko terhadap ibunya. Meskipun Miko telah mendapatkan ganjarannya, rasa sakit dan kekecewaan itu tidak bisa hilang begitu saja. Kartika, ibunya, menjadi sumber kekuatan utama bagi Riana. Ia selalu memberikan dukungan moral dan nasihat yang menenangkan. Kartika mengingatkan Riana untuk tidak terus terpuruk dalam masa lalu dan fokus pada masa depan yang cerah. Ia juga menyarankan Riana untuk memaafkan Miko, bukan demi Miko, tetapi demi kedamaian hatinya sendiri. Perlahan, Riana mulai menerima nasihat ibunya. Ia menyadari bahwa terus menyimpan dendam hanya akan merusak dirinya sendiri. Ia mencoba untuk memaafkan Miko, meskipun prosesnya tidak mudah. Ia fokus pada penyembuhan luka hatinya dan membangun kembali kepercayaannya pada orang lain. Rencana pembukaan cabang baru yang sempat tertunda akibat sabotase kembali dilanjutkan. Riana belajar dari pengalamannya dan lebih berhati-hati dalam memilih lokasi dan mitra bisnis. Ia juga memperketat sistem keamanan dan pengawasan di seluruh area perusahaannya. Kehidupan Riana perlahan kembali normal. Ia kembali menikmati kesuksesan bisnisnya, menghabiskan waktu bersama ibunya, dan membuka hatinya untuk kemungkinan menjalin hubungan baru. Meskipun bekas luka masa lalu mungkin akan selalu ada, Riana kini lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia telah berhasil melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Namun, takdir terkadang memang penuh kejutan. Sebuah surat dari pengadilan yang tiba beberapa bulan kemudian akan kembali mengguncang ketenangan hidup Riana. Surat itu berisi permintaan dari Miko yang sedang menjalani hukuman penjara. Ia ingin bertemu dengan Riana. Surat dari pengadilan itu terasa dingin di tangan Riana. Permintaan Miko untuk bertemu, setelah semua yang terjadi, terasa seperti luka lama yang kembali dicolek. Awalnya, Riana berniat untuk mengabaikannya. Apalagi yang bisa dibicarakan dengan pria yang telah mengkhianatinya dan berusaha menghancurkan hidupnya? Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada di pikiran Miko membuatnya mempertimbangkan permintaan tersebut.
Setelah berdiskusi dengan ibunya dan pengacaranya, Riana akhirnya memutuskan untuk menemui Miko. Mereka menyarankan agar ia tidak pergi sendiri dan ditemani oleh pengacaranya. Pertemuan itu dijadwalkan di ruang khusus di penjara tempat Miko ditahan. Hari pertemuan tiba dengan cuaca yang mendung, seolah ikut merasakan suasana hati Riana yang bercampur aduk. Ia tiba di penjara bersama pengacaranya. Suasana di sana terasa suram dan dingin, berbeda jauh dengan gemerlap Shoroomnya. Setelah melalui pemeriksaan ketat, mereka diantar ke sebuah ruangan kecil dengan meja dan 2 kursi. Tak lama kemudian, seorang petugas membawa masuk Miko. Miko terlihat berbeda. Pakaian tahanan yang dikenakannya membuatnya tampak lebih kurus dan pucat. Sorot matanya tidak lagi menyimpan arogansi seperti dulu, melainkan keputusasaan dan penyesalan yang mendalam. Ia menatap Riana dengan tatapan yang sulit diartikan. "Terima kasih sudah datang, Riana," kata Miko dengan suara pelan, hampir berbisik. Riana hanya mengangguk tanpa ekspresi. Pengacaranya duduk di sampingnya, siap untuk mengintervensi jika situasi memanas. "Saya tahu saya tidak pantas meminta apapun dari kamu," lanjut Miko, menundukkan kepalanya. "Tapi saya hanya ingin meminta maaf. Maaf atas semua sakit yang telah saya timbulkan. Maaf atas perlakuan saya terhadap ibumu. Saya benar-benar menyesal." Riana terdiam sejenak. Kata-kata maaf dari Miko terasa hambar setelah semua yang telah terjadi. Namun, ia tetap mendengarkan. Miko melanjutkan, menceritakan tentang kehidupannya di penjara, tentang bagaimana ia merenungi semua kesalahannya. Ia mengaku bahwa kehilangan segalanya, termasuk Riana dan kebebasannya, telah membuatnya menyadari betapa bodoh dan kejamnya ia dulu. "Saya tidak mengharapkan kamu memaafkan saya, Riana," kata Miko lagi. "Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya benar-benar menyesal. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan." Miko kemudian menceritakan tentang kesulitan yang ia alami setelah keluar dari penjara nanti. Ia tahu reputasinya hancur dan akan sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Ia bertanya apakah ada kemungkinan Riana bisa memberikannya pekerjaan di Shoroomnya setelah ia bebas. Permintaan itu bagai tamparan keras bagi Riana. Setelah semua yang ia lakukan, Miko masih berani meminta pekerjaan padanya? Rasa marah kembali berkecamuk dalam hatinya. "Setelah semua yang kamu lakukan, kamu masih berani meminta pekerjaan padaku?" tanya Riana dengan nada dingin dan penuh amarah. Miko kembali menundukkan kepalanya. "Saya tahu ini permintaan yang tidak masuk akal, Riana. Tapi saya tidak tahu harus kemana lagi. Saya hanya ingin kesempatan untuk memulai hidup baru, meskipun itu harus bekerja sebagai staf kebersihan di tempatmu." Riana terdiam, mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap Miko yang tampak begitu menyedihkan dan putus asa. Sejenak, rasa iba muncul di hatinya. Namun, bayangan ibunya yang disiram kopi panas kembali menghantuinya. "Saya akan mempertimbangkannya," jawab Riana akhirnya, suaranya datar. "Tapi jangan terlalu berharap." Pertemuan itu berakhir dengan suasana yang tegang dan tidak nyaman. Riana dan pengacaranya meninggalkan penjara dengan perasaan campur aduk. Permintaan Miko telah menimbulkan dilema baru dalam hidup Riana. Haruskah ia memberikan kesempatan kedua kepada pria yang pernah menghancurkan hidupnya? Ataukah ia harus membiarkannya merasakan akibat dari perbuatannya? Keputusan sulit kembali menghadangnya. Sepanjang perjalanan pulang dari penjara, pikiran Riana berkecamuk. Permintaan Miko untuk bekerja di Shoroomnya terus terngiang di benaknya. Di satu sisi, ia merasa marah dan jijik. Bagaimana bisa pria itu, setelah semua yang ia lakukan, dengan begitu mudahnya meminta pekerjaan padanya? Itu terasa seperti penghinaan baru, seolah ia menganggap Riana akan begitu saja melupakan semua rasa sakit dan kerugian yang telah ia timbulkan. Namun, di sisi lain,
Riana tidak bisa sepenuhnya mengabaikan tatapan putus asa Miko. Ia melihat kehancuran dalam diri mantan suaminya. Seorang pria yang dulunya penuh harga diri kini tampak begitu rapuh dan tanpa harapan. Ada secuil rasa iba yang mencoba tumbuh di hatinya, meskipun ia berusaha keras untuk menahannya. Sesampainya di rumah, Riana menceritakan pertemuan itu kepada ibunya. Kartika mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Setelah Riana selesai, Kartika menghela napas panjang. "Nak, keputusan ada di tanganmu," kata Kartika lembut. "Ibu tidak akan pernah memintamu untuk melakukan sesuatu yang akan menyakitimu. Tapi ingatlah, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, asalkan mereka benar-benar menyesali perbuatannya dan bersedia berubah." Kata-kata ibunya membuat Riana semakin bimbang. Ia tahu ibunya adalah wanita yang pemaaf, namun ia juga tahu betapa dalamnya luka yang Miko torehkan. Hari-hari berikutnya, Riana menghabiskan banyak waktu untuk merenung. Ia mencoba membayangkan jika ia menerima Miko bekerja di showroomnya. Bagaimana reaksinya setiap kali melihat wajah pria itu? Apakah ia bisa benar-benar melupakan masa lalu? Bagaimana dengan para karyawannya? Apakah mereka bisa menerima kehadiran seorang mantan narapidana yang pernah berusaha menghancurkan perusahaan mereka? Riana juga mempertimbangkan dari sudut pandang Miko. Apakah pria itu benar-benar menyesal dan ingin berubah? Atau apakah ini hanya taktik licik lainnya untuk kembali masuk ke dalam hidupnya dan mungkin melanjutkan rencana jahatnya? Rasa curiga masih tetap ada di benaknya. Ia berbicara dengan Ibu Sandra dan Pak Jono tentang permintaan Miko. Mereka berdua terkejut dan tidak setuju dengan ide tersebut. Mereka khawatir kehadiran Miko akan kembali menciptakan suasana yang tidak nyaman di perusahaan dan berpotensi menimbulkan masalah baru. "Bu Riana, saya rasa ini ide yang buruk," kata Pak Jono dengan tegas. "Orang seperti dia tidak pantas diberi kesempatan lagi setelah apa yang telah ia lakukan. Kita harus menjauhinya sejauh mungkin." "Saya setuju dengan Pak Jono, Bu Riana," timpal Ibu Sandra. "Kita sudah susah payah memulihkan perusahaan ini. Jangan biarkan dia kembali mengacaukan semuanya." Meskipun mendapat penolakan dari orang-orang terdekatnya, Riana masih belum bisa mengambil keputusan. Ada sesuatu dalam tatapan Miko di penjara yang membuatnya merasa bahwa pria itu benar-benar putus asa dan mungkin memang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Namun, ia juga tidak ingin mengabaikan risiko yang mungkin timbul. Akhirnya, Riana memutuskan untuk membuat beberapa persyaratan yang sangat ketat jika ia memang akan mempertimbangkan permintaan Miko. Ia akan meminta Miko untuk menulis surat permohonan maaf secara tertulis kepada dirinya dan ibunya. Ia juga ingin melihat bukti nyata bahwa Miko benar-benar berusaha untuk berubah selama menjalani masa hukumannya. Dan yang terpenting, ia akan memberikan masa percobaan yang sangat ketat dengan pengawasan yang ketat jika ia memang memutuskan untuk memberikannya pekerjaan. Keputusan yang akan ia ambil tidak hanya akan mempengaruhi hidupnya, tetapi juga masa depan perusahaan dan ketenangan orang-orang di sekitarnya. Dilema ini terasa begitu berat dan membingungkan. Setelah mempertimbangkan dengan matang semua aspek, Riana akhirnya membuat keputusan yang berat namun terasa benar di hatinya. Ia memutuskan untuk memberikan Miko kesempatan kedua, namun dengan persyaratan yang sangat jelas dan tegas. Riana mengirimkan surat balasan kepada Miko melalui pengacaranya. Dalam surat itu, ia menyampaikan bahwa ia bersedia mempertimbangkan permintaannya untuk bekerja di Riana Auto Gallery setelah ia bebas, namun hanya jika Miko memenuhi beberapa hal. Pertama, Miko harus menulis surat permohonan maaf yang tulus dan mendalam kepada Riana dan ibunya, mengakui semua kesalahannya tanpa pembenaran sedikitpun. Kedua, Miko harus menunjukkan bukti nyata selama menjalani masa hukumannya bahwa ia telah berusaha untuk merehabilitasi diri dan belajar dari kesalahannya. Ketiga, jika ia diterima bekerja, ia akan menjalani masa percobaan yang sangat ketat dengan pengawasan langsung dari Riana dan Pak Jono.
Ia akan memulai dari posisi staf kebersihan seperti yang ia ajukan, tanpa ada keistimewaan sedikitpun. Dan yang terakhir, jika ia melakukan kesalahan sekecil apapun atau menunjukkan gelagat mencurigakan, ia akan langsung dipecat dan dilaporkan kembali kepada pihak berwajib jika diperlukan. Beberapa bulan kemudian, setelah Miko bebas dari penjara, Rihanna menerima surat permohonan maaf dari mantan suaminya. Surat itu ditulis dengan tangan, penuh dengan penyesalan dan pengakuan atas semua perbuatannya. Miko tidak mencoba membela diri atau mencari pembenaran. Ia hanya mengungkapkan betapa menyesalnya ia telah menyakiti Rihanna dan ibunya. Bersama surat itu, terlampir juga surat keterangan dari pihak penjara yang menyatakan bahwa Miko telah mengikuti program rehabilitasi dengan baik dan menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Setelah berdiskusi kembali dengan ibunya dan mempertimbangkan semua hal, Rihanna akhirnya memutuskan untuk memberikan Miko kesempatan. Ia merasa bahwa setiap orang memang pantas mendapatkan kesempatan kedua jika mereka benar-benar menyesal dan berusaha untuk berubah. Ia juga percaya bahwa memaafkan, meskipun sulit, akan membawa kedamaian bagi hatinya sendiri. Miko datang ke Rihanna Auto Gallery dengan wajah penuh harap namun juga ketakutan. Rihanna menyambutnya dengan sikap dingin namun profesional. Ia menjelaskan kembali semua persyaratan yang telah ia ajukan dan menekankan bahwa ia tidak akan memberikan toleransi sedikitpun jika Miko kembali berulah. Miko mengangguk dengan sungguh-sungguh, berjanji akan bekerja keras dan membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kesempatan ini. Ia memulai pekerjaannya sebagai staf kebersihan, melakukan tugasnya dengan tekun dan tanpa mengeluh. Pak Jono mengawasinya dengan ketat, memastikan ia tidak melakukan tindakan mencurigakan. Awalnya, kehadiran Miko menimbulkan kecanggungan di antara para karyawan. Namun, seiring berjalannya waktu dan melihat kesungguhan Miko dalam bekerja serta sikapnya yang sopan dan tidak mengganggu, mereka perlahan mulai menerima keberadaannya. Rihanna sendiri tetap menjaga jarak dengan Miko, bersikap profesional namun tidak berusaha untuk membangun kembali hubungan pribadi. Ia fokus pada pekerjaannya dan terus mengembangkan Rihanna Auto Gallery. Waktu terus berjalan. Miko bekerja dengan baik dan tidak pernah melanggar janjinya. Ia menunjukkan penyesalan yang tulus dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dengan bekerja keras dan bersikap baik kepada semua orang. Beberapa tahun kemudian, Rihanna melihat perubahan nyata dalam diri Miko. Pria itu tidak lagi arogan dan penuh dendam. Ia menjadi lebih rendah hati, lebih menghargai orang lain, dan tampak benar-benar menyesali masa lalunya. Meskipun hubungan mereka tidak pernah kembali seperti dulu, Rihanna merasa bahwa keputusannya untuk memberikan Miko kesempatan kedua adalah keputusan yang tepat. Bukan hanya karena ia telah membantu seseorang untuk memulai hidup baru, tetapi juga karena ia telah belajar tentang arti sejati dari pengampunan dan kesempatan. Di balik pintu showroom yang dulunya menjadi saksi bisu pengkhianatan, kini terbuka peluang untuk sebuah awal yang baru. Sebuah babak kehidupan yang mengajarkan bahwa penebusan dan pengampunan mungkin saja terjadi, bahkan setelah badai tergelap sekalipun.